Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Bertemu wabarakatuh. kembali dengan kelas Business Research Methods untuk kualitatif research. Pada malam ini kita masuk kepada topik yaitu qualitative research using sentiment analysis using machine learning. Quantitative research on the sentiment analysis. Baik. Alright. Okay. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai apa yang dimaksud mengenai machine learning, terus mengapa kita menggunakan sentiment analysis, apakah yang dimaksud dengan sentiment analysis, bagaimana caranya sentiment analysis bekerja, kemudian saya akan memberikan demo untuk sentiment analysis dan use case yang akan kita bisa lakukan. So, what is machine learning? Jadi, di dalam qualitative research, ada NVivo, ada R, ada Python. Nah, kalau NVivo dia sudah berupa software. Sementara kalau machine learning, dia merupakan sejenis dengan artificial intelligence. Artificial intelligence, AI, yang memprovide computers dengan ability untuk belajar tanpa secara eksplisit diprogram. Machine learning itu fokus kepada development untuk computer program yang dapat berubah ketika terekspos kepada new data. Jadi, machine learning adalah pemrograman. Dia adalah programming untuk artificial intelligence, berbasis artificial intelligence. Di mana nanti segala data yang terekspos itu secara otomatis dia akan memberikan informasi atau insights kepada kita. Misalkan, ketika kita membangun qualitative research, analisa kualitatif terhadap sentimen, kemudian kita menggunakan data Twitter, ya, kita bisa menggunakan machine learning, tipenya apa aja, ada yang disebut dengan Python, ada yang menggunakan R, ada yang menggunakan SAS. Dia bisa mengotomasi data, begitu data secara, misalkan data harian, hari ini apa yang menjadi trending topic oleh netizen di Twitter, kita hitung itu. Atau hari ini topik apa yang produk kita, terhadap produk kita, berapa orang yang memberikan sentimen negatif terhadap produk kita, berapa orang yang memberikan sentimen positif terhadap produk kita. Jadi kita juga bisa mengukur sentimen netizen kepada produk yang kita miliki atau kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi machine learning ini tidak hanya untuk quantitative research, dia juga berlaku kepada qualitative research. Quanti ataupun quali. Dan sekarang qualitative research lebih dominan daripada quantitative research. Karena data yang dimiliki dunia saat ini 80% adalah data unstructured.
dan hanya 20% yang datanya structure. 80% yang unstructured itu dia berupa teks, video, pictures, yang mana itu tidak bisa diolah oleh data structure. Kalau data structure ini yang dia data transaksi, data ini ya, data demografi, data transaksi, kemudian produk holdings yang kita miliki di kantor, itu data structure yang dipelihara oleh SQL. Kalau data unstructured ini dia dari mana? Bisa dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook, dari TikTok. Nah, 80% data di dunia saat ini adalah unstructured. YouTube. Ya. Hanya 20% data di dunia ini yang structured. Sehingga diperlukan kemampuan kualitatif research yang mumpuni saat ini, yang bisa mengolah data kualitatif secara machine learning, menggunakan machine learning. Nah, apa saja types of learning dari machine learning? Ada yang disebut dengan supervised learning. Nah, supervised learning ini dia datanya itu kalau di kuanti ada yang disebut dengan regresi ya. Ada yang disebut dengan regresi. Jadi ada yang misalkan 1 dan 0 itu good or bad. Ya, atau yang dia ordinal 1 2 3 4 5. Ya, yang dia misalkan 1 itu dia sentimennya negatif. Negatif banget. Negatif, normal, positif banget. Itu dia supervised learning. Jadi ada yang menjadi target. Ya, jadi targetnya apa? Targetnya untuk mengetahui apakah dia sentimennya highly positif atau sentimennya dia highly negatif atau dia netral. Nah, itu disebut dengan supervised learning. Good or bad juga supervised learning. Jadi ada responnya bagus atau responnya jelek. Statement ini berkonotasi bagus atau jelek. Itu disebut dengan supervised learning. Kita akan fokus kepada supervised learning pada malam ini. Nah, sehingga di dalam supervised learning ini timbullah yang disebut dengan sentiment analysis. Apakah statement yang diberikan oleh Pak Damar ini bagus atau jelek diukur oleh machine learning? Apakah komentar netizen itu dia highly positif atau highly negatif? Kita ukur menggunakan machine learning. Mengapa kita membutuhkan sentiment analysis? Let's take an example here. Misalkan kita memiliki aplikasi yang sangat famous, penggunanya banyak. Kemudian Anda memutuskan untuk menambah functionality baru di dalam aplikasi Anda. Bagaimana Anda mendapatkan feedback? Jadi ada yang kayak kita sekarang ke Alfamart. Di situ ada pilihan feedback Anda. Apakah Anda senang, biasa aja, atau sebel? Nah, sentiment analysis, dengan adanya sentiment analysis, Anda dapat fokus untuk memperbaiki kepada negatif post. Bagaimana Anda bisa melakukan improvement kepada negatif post, ya. Jadi Anda bisa fokuskan energi Anda untuk menyelesaikan kepada customer complaints. Bagaimana Anda melakukan handling kepada customer complaints dan improve your application. Jadi kita berbasis kepada problem driven. Nah, bagaimana Anda mengetahui ada masalah dengan produk Anda? Berarti Anda harus tahu bagaimana sentimen masyarakat kepada produk Anda. Ya.
apa yang dimaksud dengan sentiment analysis? Sentiment analysis adalah proses secara komputasional untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasi kepada opinion, pendapat yang diekspresikan berupa teks. Especially in order to determine bagaimana writer's attitude kepada topik tertentu atau produk tertentu. Dan ekspresi itu berupa positif, negatif, atau netral. Ya. Jadi kita bisa melihat dengan menggunakan qualitative research ini, kita bisa melakukan analisa apakah produk kita diterima masyarakat atau tidak diterima masyarakat atau netral. Proses untuk computationally ini, mengidentifikasi dan mengkategorisasi opini ini bisa melalui Facebook. Kita bisa mendapatkan datanya melalui Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Bagaimana cara dia bekerja? Nah, saat ini kita memiliki database terlebih dahulu. Jadi kita ada dictionary-nya ya. Kata-kata apa saja yang berarti positif. Kata-kata apa saja yang berarti negatif. Jadi kita ada database-nya dulu. Database ini yang akan kita gunakan untuk menghitung apakah sentimennya positif atau negatif. Kemudian dari statement yang diberikan, kita menghitung skor. Kalau dia bagus kata-katanya atau word-nya itu word yang diucapkan oleh Pak Septiadi itu termasuk ke dalam kategori positif, skornya 1 kalau good. Kalau negatif -1. Netral 0. Jadi nggak ada di positif, nggak ada negatif, maka dia 0. Kalau kalimatnya di kata-katanya Pak Septiadi itu ada yang terkategori positif, maka kita menjumlahkan yang 1. Kalau ada yang negatif, kita menjumlahkan yang -1. Nah, contoh di dalam bagaimana dia bekerja. Misalkan ada kalimat, this is a sample statement. Nah, kita melakukan pemecahan kata. Kita melakukan pemecahan kata. Pemecahan kalimat ya, menjadi kata. Untuk kita ukur apakah kalimat ini positif atau negatif. Contoh, the iPhone 7 is awesome. Nah, kata-kata awesome itu ternyata ada di database yang positif. Maka nilai dari statement ini adalah +1. Jadi ada bikin tweet di Twitter ya. Kita bisa mengukur, wah ini ada yang awesome, artinya dia +1. Misalkan lagi ada statement di Twitter, this movie is not that great. After the interval it was boring. Ada kata-kata not. Negatif kan? -1. Nih ada not. -1. Great. 1. Boring. -1. Total -1 + 1 -1 sama dengan -1. Ini artinya dia statementnya dia negatif.
Jadi konsep menentukan apakah netizen itu hari ini bersentimen positif atau bersentimen negatif menggunakan metode ini. Jadi kita menghitung kata-kata yang ada di dalam dictionary, kategorinya dia positif atau negatif, dan kita lihat summary-nya. Apakah nilai akhirnya +1 atau -1 atau min berapa. Gitu ya. Contoh lagi. The service was terrible, but the food was great. Nah, the service was terrible but the food was great. Jadi kita menggunakan yang disebut dengan binary sentiment analysis. Nah, jadi kalau binary sentiment analysis itu artinya dia 1 dan 0. Jadi ada 1, ada 0. Kalau 1 dia good, 0 dia bad. Misalkan. Ini dia the service was terrible, 0. Karena terrible kan? Ada koma di sini. Dan the food was great, 1. Ya. Jadi kita mengukur satu kalimat itu dia 0 dan 1. Ya. Ini disebut dengan binary sentiment analysis. Ya. Oke, kita lihat demonya di R. Jadi pada konsepnya di dalam R itu ada banyak sekali package-package yang harus kita download terlebih dahulu. Ada yang package dictionary-nya, ada package word cloud-nya, segala macam. Ini ada kita download dulu package-package-nya yang dibutuhkan untuk melakukan sentiment analysis. Dan ini ada, kemudian setelah kita install, baru library-nya muncul. Library-nya muncul di R. Kemudian kita load the data. Jadi kalau kita pakai data Twitter, kita download, kita loading data Twitter masuk ke R, ya. Kemudian pre-processing. Jadi kalau di dalam pre-processing kita melakukan tokenisasi. Jadi pembersihan, cleaning up. Tokenize. Ada pre-processing, itu ada vectorize untuk memberikan penamaan kepada data, kemudian kita clean up the data. Ya. Kemudian melakukan document term matrix. Bagaimana kita memecah kalimat. Misalkan dia kalau dia kata-katanya adalah afford, ya, ada berapa kali kata-kata ini keluar, gitu ya. Nah, jadi kita menghitung masing-masing kata, berapa kali dia keluar, dan skornya berapa. Ya, itu disebut dengan document term matrix. Saya agak teknis di sini ya, tapi nggak apa-apa supaya Anda kebayang dulu bentuknya kayak apa. Kemudian di dalam R, kita juga bisa membangun word cloud. Jadi seperti ini jadinya. Dari total kalimat tersebut, kata mana yang paling tebal disebutkan oleh netizen. Ya. Kemudian kita bisa mengukur juga frekuensis di R. Ya. Bisa mengukur frekuensis di R untuk mana yang kata-kata yang paling tebal di sini. Mana kata-kata yang tipis, yang paling banyak disebut. Kemudian di R kita juga bisa membangun asosiasi, ya, asosiasi kata. Setelah kata A, dia kata B, dia kata C. Jadi dia ada asosiasi. Setelah kata ini, berikutnya kata ini, berikutnya kata ini. Itu disebut dengan word association. Kemudian kelompok kata. Ada yang mengelompok, ya, mengcluster. Jadi kita bisa klasterisasi terhadap kata-kata.
yang mana dia mencari kata-kata yang similar, ya, similar, atau kata-kata yang similar menggunakan Euclidean distance. Euclidean distance. Nah, jadi jarak antar kata dihitung, kemudian mana kata-kata yang artinya yang dekat, maka dia mengelompok. Sementara yang dia jaraknya jauh, dia mengelompok lagi ke tempat yang lain. Jadi dia dengan Euclidean distance, kata-kata itu dia bisa membuat kelompoknya masing-masing. Sehingga terbentuk kelompok kata. Jadi ada yang government, states, ya, power. Nah, ini dia mengelompok menjadi satu kelompok. Nah, yang ini juga menjadi kelompok sendiri. Jadi dia melakukan clustering kepada similarity dari kata-kata tersebut. Government, power, dan lain sebagainya. Jadi dia mengelompok. Ini kelompok cluster A. Yang cluster B, kelompok cluster B, cluster C, dan seterusnya. Jadi kita bisa membangun beberapa kelompok. Nah, ini juga bisa menjadi seperti istilah kategorisasi ketika kita bikin grounded theory, ya. Bisa membuat kategorisasi dan teams, tapi berdasarkan kata-kata. Bukan interpretasi, ya, tapi kata-katanya yang kita lihat kelompoknya, yang kata-kata yang berdasarkan similarity-nya. Kemudian banyak sekali alternatifnya. Bisa menggunakan stemming, bigram, dan stop words, ya, teknikal sekali. Nah, baik, kita lihat bagaimana kita melakukan ini di R. Atau ada dua alternatif, satu di R, satu lagi di Python. Saya akan munculkan kedua-duanya untuk Anda. Jadi kalau Anda buka di kaggle.com, www.kaggle.com, di sini banyak sekali opsi model kepada Twitter sentiment analysis. Itu ada banyak pilihan. Kalau kita cari sentiment analysis, di sini ada bisa menggunakan R, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan SAS. Jadi banyak metode yang ditawarkan, ya. Jadi banyak orang yang bikin proyek-proyek gitu, ya, dan dia share gitu. Bagaimana dia melakukan sentiment analysis kepada data Amazon. Bagaimana dia melakukan sentiment analysis kepada data Tokopedia. Bagaimana dia melakukan sentiment analysis, dan ini mereka share secara umum. Ini di platform yaitu disebut dengan Kaggle, www.kaggle.com. Anda buka, bisa Anda cari sendiri nanti kalau Anda tertarik, ya. Nah, kalau di Python menggunakan sentiment analysis, dia menggunakan fungsi NLTK. Jadi kalau di Python mereka menggunakan LSTM, long short term memory model, untuk melakukan sentiment analysis. Jadi mereka coding mulai dari import, NumPy, Pandas, dan seterusnya, ya. Jadi di sini mereka melakukan coding, pemecahan kata, dan segala macam, sehingga dapat muncul apa kata-kata yang paling tinggi banyak di novel. Misalkan kita baca novel nih, di novel itu kata-kata apa yang paling banyak secara yang positive words-nya apa saja, di dalam positive words-nya yang paling banyak apa. Misalkan last night, kemudian Fox News. Negative word apa saja, debates, Donald Trump malah juga negative words itu, ya. Donald Trump, questioning, balance debate, ya, influence make up, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan bagaimana dia menggunakan word clouds. Ada banyak fungsi yang digunakan untuk mengcoding data yang diterima, ya. Jadi kita tinggal input data, terus kita coding sedikit, ikutin prosedur, kemudian bisa dapatkan hasil. Ya, ini untuk word cloud. Kata-kata apa yang paling banyak disebutkan oleh netizen, ya. Nah, sehingga dari situ bisa ketahuan
berapa banyak yang positif, berapa banyak yang negatif. Ternyata data yang positif ada 220, negatif 842. Jadi sentimen netizen terhadap suatu topik, dalam hal ini topik tertentu, adalah negatif karena lebih banyak yang negatif komen daripada yang positif komen. Ya, jadi kita bisa mengukur negatif dan positif komen. Ini menggunakan Python. Menggunakan R juga bisa. Jadi kita di dalam menggunakan R kita loading dulu semua package yang dibutuhkan. Kemudian kita lakukan tokenisasi, menghitung sentimennya, men-spread sentimennya, dan memutet sentimennya untuk positif dan negatif. Jadi kita dari data yang kita input ke dalam data, kita bisa dari input data, di input dulu datanya, nanti kita bisa mengukur berapa yang statement yang negatif, berapa yang positif, dari total dan yang netral, ya. Nah, jadi kita bisa mengukur negatif positif terhadap topiknya apa nih, misalkan Presiden Bush, ya, Presiden Bush. Ini ada data Presiden Bush nih yang ditarik. Jadi tinggal kita tarik data menggunakan API di Twitter, tarik data Presiden Bush. Jadi kita tinggal sebentar, saya keluarkan dulu R Studionya. Oke, jadi kita bisa tarik data di sini, data Twitter. Kita menggunakan, saya menggunakan R untuk tarik data Twitter API, import library-nya kita import, kemudian kita masukkan token. Kita sini ada tokennya, kita masukkan, kemudian kita bisa search. Saya kemarin cari kopi tuku, ya, yang terkait branding kopi tuku. Di Pasar Santa situ ada kopi tuku. Jadi saya apa saja tweet-tweetnya, keluar semua tweetnya. Kemudian ini baru yang 5 teratas, jadi ada panjang gitu ya. Nah, dari sana kita bisa jadi kita bisa tarik data, kemudian bisa melakukan dokumen to matrix. Nah, jadi kita dari kata-kata itu nanti kita bisa pecah dokumen DTMX. Nah, ini sebentar, kita bisa running ini. Misalkan kita run install package RX tools, ya, biar dia running dulu. Nah, nanti di sini kita akan mengukur kepada pecahan kata, kemudian karena ini bahasa Indonesia, dictionary-nya belum begitu available, yang belum begitu lengkap. Kalau dia bahasa Inggris, kita bisa langsung baca sentimennya positif atau negatif. Jadi kita bisa pecah dulu kata-katanya. 01, 10. Jadi menggunakan binary, ya. 1, 0, dummy variable kepada kata-kata itu kita bisa mengukur kepada sentimennya. Jadi sering saat ini kita terpaksa membuat secara manual, ya. Jadi kata-katanya apa, kita bikin manual, ini positif apa negatif. Nanti baru kita ukur secara keseluruhan data. Itu masih in progress. Oke. Nah, ini adalah bagaimana kita mendapatkan sentimen yang negatif atau positif. Ini masuk ke dalam kekinian di dalam bidang qualitative research. Karena 80% dari data di dunia adalah data unstructured. Ya. Yang mana data unstructured itu adalah hanya bisa dilakukan dengan qualitative research. Ini ada contoh Twitter sentiment analysis. Bagaimana kita, kayak yang tadi, kita install dulu, ini instalasinya. Kemudian kita, ini pakai Python. Ini menggunakan Python. Terus cleaning text. Kemudian dia, ini adalah data Twitter yang sudah ditarik, data headnya.
mengenai apa ini? Twitternya dia tarik topiknya apa? TensorFlow. Oke, ke atas lihat topiknya, kita lihat ini adalah yang teks yang muncul. Nah, tergantung apa yang menjadi target Anda. Seperti tadi saya buat copy to ku gitu ya. Nah, oke. Kemudian kita targetkan nilai labeling kepada masing-masing tweet. Ada 0, negatif, 2, neutral, 4, positif. Ya. Nanti dia akan mengukur berapa yang negatif, berapa yang positif. Sepertinya ini berimbang nih. Topiknya berimbang antara positif dan negatif. Nah, jadi ketika misalkan Anda lagi mengadakan acara, terus silahkan komen di Twitter. Nah, itu Anda bisa mengukur real time. Berapa sentimen, bagaimana sentimen netizen? Apakah positif ataukah negatif terhadap topik yang dibicarakan? Any questions? Ada yang ingin ditanyakan terkait qualitative research menggunakan Malam Jerry. mesin learning? Ya, Rinto silakan. Pak Jerry. Pak Rinto. Pak Jerry, itu kan berarti tergantung dari negaranya masing-masing ya Pak. Maksudnya begini, jika tadi analisanya positive word dan negative word, ada di suatu negara misalnya itu kata-kata itu merupakan negative word, tapi bagi negara lain itu positive word. Contohnya Kim Jong Un Pak, di Korea Utara kan itu positive word misalnya, tapi bagi pemerintahan Amerika atau China ya itu bisa jadi negative word. Hal itu kita itu skala besar ya Pak. Kalau misalnya dalam dunia konstruksi kayak smokel itu kan negative word. Pardon. ngakalin anggaran ya, ngakalin Yes, but hitungan ya. in the different position itu maybe Pak ya, mungkin positive word itu ngakalin lagi, itu nanti pengkodingannya gimana gitu? Jadi Anda harus rubah codingnya, harus rubah dictionary-nya. Jadi kalau Anda ya dari awal Anda tentukan smokel itu negatif. Jadi Anda lihat dulu dictionary-nya, Anda download dulu dictionary-nya, Anda buka. Kemudian Anda tentukan, oh ini satu nih smokel, bagus. Salah nih, harusnya -1, Anda rubah. Tapi hanya untuk kepentingan Anda. Jadi Anda rubah secara yang khusus buat Anda saja, bukan buat umum ya. Karena itu kan dia data itu kan library itu kan tersedia untuk umum. Artinya pengkodean dari penelitinya ya Pak ya, untuk misalnya merumuskan dari awal di dictionary-nya ya Pak. Iya, jadi dia dictionary ini menurut Anda sudah setuju belum dengan dictionary ini? Ya, apalagi kata-kata yang terkait spesifik di bidang sipil ya. Nah, itu harus misalkan smokel, itu kecurangan, atau merubah ukuran, harusnya diameter 10 jadi 7 buat ngurangin anggaran biaya. Ya kan? Atau ya smokel ya, itu kan negatif di kita. Tetapi kalau di Amerika bisa positif gitu kan? Smokel. Artinya penyesuaian anggaran kalau ya, tapi itu udah konotasi udah negatif banget lah di smokel. Ya, yang penting ujung-ujungnya NPV positif gitu kan, padahal ya di smokel lah supaya NPV-nya negatif positif begitu kan? Iya Pak, masuk Pak. Berarti di dictionary-nya dulu yang kita edit ya. Di dictionary-nya yang kita rubah. Terima kasih Pak Jerry. Oke. Ada lagi Jadi pertanyaan saya lain? mau nanya boleh? Silakan Pak. Kalau dari coding yang kita buat kemarin itu dilanjutin ke sini bisa nggak sih Pak? Ke R atau Python? Bisa ya? Bisa Pak. Itu jadi bisa sekali. Jadi ketika kita melakukan clusterisasi, itu udah ketahuan itunya kan, kategorinya kan? Cuma kan coding yang kita buat kan frase-frase ya. Kalau R dan Python ini frase-frase juga bisa ya? Apa harus kata aja sih? Nah seperti ini. Jadi kalau dia kata Pak, kalau Bapak mau interpretasi,
bisa secara manual, tapi di NVivo juga dimanualkan, Pak. Ada yang secara manual di NVivo. Jadi Anda ya sama kayak Excel lah gitu ya. Recording in progress. Kalimat ini dia masuk kepada kategori A, kalimat ini masuk kepada kategori B. Jadi pengkodingannya kan dia refreshing lagi kan, Pak. Paraphrase lagi ulang kan? Tidak dari paraphrase awal, tidak dari frase awal kan? Codingnya kita kan bisa saja paraphrase lagi kan? Nggak mesti dengan basic kata-kata itu yang kita gunakan. Jadi kalau kelemahannya di machine learning, dia nggak bisa kayak gitu. Dia nggak bisa ngerubah rephrase gitu. Tapi dia harus menggunakan kata-kata itu juga yang dia potong-potong. Sama kayak NVivo yang kemarin saya bilang ya. Kelemahannya di sana. Terus kalau belajar duluan enaknya Python atau R? Python atau R? Enak, paling gampang. Kalau yang paling dua-duanya sama, Pak. Sama saja. Tetapi kalau untuk yang trending sekarang Python. Iya. Lebih trending karena dia berkembang terus ya, lebih cepat perkembangannya ya. Karena pertambahan tapi sekarang Python pun bisa dijalankan di R, Pak. Jadi ini R, saya buka lagi R-nya. Ini kalau kita mau Python, kita tinggal bikin R script, R notebook. Nah, Python script, Pak. Jadi kita bisa bikin Python script di R. Jadi R udah omni lah gitu ya. Mau pakai Python di R pun boleh, mau pakai R pun boleh. Jadi R sudah bisa manggil Python dan dia sudah bisa connect dengan Python ya. Nah, jadi sekarang kalau saya mau coding Python ya import lagi sini, import NumPy. Nah, jadi kita udah sama kayak Jupyter Notebook-nya si Python kan, import pandas gitu ya. Nah, di sini udah bisa kita running, kita udah bermain Python di sini. Jadi executing Python code di R Studio. Kebayang, Pak? Jadi executing Python code requires update version of the reticulate package. Do you want to install this package now? Jadi nggak usah dulu. Ntar jadi ngedownloadnya lama lagi. Berarti belajar dua-duanya aja ya? Nah, jadi di R main, di Python main, Pak. Siap. Tapi ini biasanya tergantung project ya. Kalau perusahaan yang kita ada project itu mintanya Python, kita pakai Python. Kalau perusahaan yang itu mintanya pakai R karena mereka lebih familiar dengan R, kita pakai R. Karena kita kalau yang dia pakainya SAS, ya kita pakai SAS, Pak. Jadi depend on the project yang familiar sama klien yang mana. Nah, gitu. Supaya nanti ketika kita selesai project, mereka bisa maintain gitu ya. Baik, terima kasih Pak Jerry. Oke, Pak Teddy. Yang lain silahkan. Oke. Kalau tidak ada, baik kita ini sedikit lagi. Udah, ini udah habis. Nah, oke. Jadi saya ingin memberikan gambaran mengenai trending pengaruh artificial intelligence dan machine learning kepada kualitatif research saat ini. So inilah yang kekinian ya Bapak Ibu ya. Di dalam kekinian kualitatif research kita menggunakan artificial intelligence dan machine learning saat ini untuk kualitatif. Alright, baik. Selanjutnya adalah saya ingin membahas mengenai tugas ya. Yang kemarin siapa yang belum presentasi? Saya Pak Andi, Pak. Belum, Pak. Oke, Pak Andi. Sebentar ya. Oke, saya stop.